Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban nama pertama, saya Muhammad Amin Mahmud, temenin 20201311035. Yang pertama, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dalam proses wahyu terdapat beberapa cara untuk menyampaikan wahyu yang dibawa malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Di antaranya, malaikat Jibril memasukkan wahyu ke dalam hati Nabi. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat sesuatu apapun, hanya merasa bahwa wahyu itu sudah berada di dalam kalbunya. Karena ini, Nabi mengatakan, Rauhul Kudus mewahyukanku ke dalam kalbuku. Yang kedua, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi menjadi seorang laki-laki yang menjelaskan kata-kata kepadanya sehingga Nabi mengetahui dan dapat menghafal kata-kata itu. Yang ketiga, wahyu datang kepada Nabi seperti kepiting lonceng. Cara ini dirasakan paling berat bagi Nabi. Kadang-kadang keningnya berkeringat meskipun turunnya wahyu di musim dingin. Kadang unta baginda Nabi terpaksa berhenti dan duduk karena merasa berat bila wahyu turun ketika Nabi sedang mengendarai unta. Yang terakhir, malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang laki-laki tetapi benar-benar sebagaimana rupa aslinya. Yang kedua, perbedaan antara pengumpulan mushaf pada zaman Abu Bakar dan zaman Utsman. Dari tesis sebelumnya disebutkan bahwa pengumpulan mushaf Abu Bakar berbeda dengan pengumpulan yang dikeluarkan oleh Utsman dalam motif dan caranya. Motif Abu Bakar adalah kekhawatiran beliau akan hilangnya Al-Quran karena kebanyakan para hafid yang gugur dalam peperangan yang banyak menelan korban dari para qori. Sedangkan motif Utsman untuk mengumpulkan Al-Quran adalah karena banyaknya perbedaan dalam cara-cara membaca Al-Quran yang disaksikan sendiri di daerah-daerah dan mereka saling menyalahkan satu terhadap lainnya. Pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Abu Bakar adalah meniadakan semua tulisan, memindahkan semua tulisan atau catatan Al-Quran yang semula bertebaran di kulit-kulit binatang, tulang belulang, dan pelepah kurma. Kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf dengan ayat dan mushaf yang tersusun secara terpada pada bacaan yang tidak dimaksud dan mencukupi ketujuh huruf sebagaimana ketika Al-Quran itu diturunkan. Sedangkan pengumpulan yang dilakukan oleh Utsman adalah menyalinnya dalam satu huruf di antara ketujuh huruf itu untuk mempersatukan kaum muslimin dalam satu mushaf dan satu huruf yang mereka baca tanpa keenam hurufnya lainnya. Ibnu yang lainnya mengatakan perbedaan pengumpulan Abu Bakar dengan pengumpulan Utsman ialah bahwa pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar disebabkan oleh kekhawatiran akan hilangnya sebagian Al-Quran karena kematian para penghafalnya. Sebab ketika itu Al-Quran belum terkumpul dalam satu tempat. Lalu Abu Bakar mengumpulkan dalam lembaran-lembaran dengan menunjukkan ayat-ayat dan surahnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah kepada mereka. Sedang pengumpulan yang dilakukan oleh Utsman disebabkan banyaknya perbedaan dalam hal qiraah sehingga mereka membacanya menurut logat mereka masing-masing dengan bebas, dan ini menyebabkan timbulnya sikap saling menyalahkan karena kekhawatiran akan timbul bencana. Utsman segera meminta menyalin lembaran-lembaran itu di dalam mushaf dengan menetika atau menyusun surah-surahnya dan membatasinya hanya pada bahasa Quraisy saja dengan alasan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Meskipun pada mulanya memang diizinkan membaca dengan bahasa selain Quraisy dan menghindari kesulitan, dan menurutnya keperluan demikian ini sudah berakhir karena itulah yang membacanya hanya satu lokat saja. Adapun pengumpulan Al-Quran yang untuk pemberian titik dan tanda itu pada zaman Khalifah Muawiyah, yang mana Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu menugaskan kepada Abdul Aswad Ali untuk meletakkan tanda baca i'rab pada tiap kalimat dalam bentuk titik untuk menghindari kesalahan membaca. Nah, yang ketiga, nasih dan mansukh. Nasih adanya yang menghapuskan yaitu dalil Alkitab atau as-sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafadznya. Pada akhirnya nasih yang menghapuskan adalah Allah, dan mansukh artinya yang dihapuskan yaitu hukum dalil syar'i atau lafadznya yang dihapus. Nah, contohnya itu pada konteks sabar untuk peperangan pada surah Al-Anfal ayat 65. Artinya Allah berfirman, hai Nabi, kabarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jika ada 20 orang yang bersabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang di antaramu, maka mereka dapat mengalahkan 1000 daripada orang-orang kafir. Disebabkan orang kafir itu kaum yang tidak mengerti.
Ayat ini menunjukkan kewajiban bersabarnya 20 umat Islam berperang menghadapi 200 orang kafir, dan bersabarnya 100 orang Islam berperang menghadapi 1000 orang kafir. Dan kemudian hukum itu dihapus, dimasuk oleh surat Al-Anfal ayat 66. Allah berfirman selanjutnya, sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui kepada bahwa ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang bersabar, nescaya mereka dapat mengalahkan 200. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, nescaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Seperti itu. Jadi nas tidak masuk. Nas itu ayat yang menghapus hukum ayat sebelumnya. Nah, masuk itu ayat yang dihapus hukumnya oleh ayat selanjutnya. Seperti itu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.